MTR itu adalah bukan lembaga keuangan ya, dan juga bukan lembaga donatur kan gitu ya, sehingga ilmu-ilmu tentang bagaimana bisa mendapatkan solusi daripada menyelesaikan utangnya itu di sini sangat-sangat efektif banget gitu, sehingga banyak teman-teman yang utangnya sampai ratusan miliar juga bisa selesai dalam waktu kurang lebih dari setengah tahun kan, bisa selesai dalam waktu kurang lebih dari setengah tahun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pagi hari ini ya, menjelang siang, Masya Allah. Ini bertemu dengan orang yang luar biasa. Beliau ini bisa dibilang seniornya gitu ya. Ini seniornya saya juga di MTR gitu. Beliau ada seorang pengusaha yang awalnya dari usaha jaket ya Pak ya? Jaket. Nah, sekarang punya banyak produk dan usahanya pokoknya melejit luar biasa. Nah, di MTR Podcast kali ini seperti biasa kita bahas tentang utang lunas, bisnisnya makin berkelas, mengganas. Masya Allah. Dengan Pak Samsudin Lakman, Presiden Mikot Internasional. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, subhanallah. Allahu Akbar. Semangat ya. Selalu ya, kita kalau ditanya kabar, Semangat ya. Memang kalau dengan Pak Samsudin ini harus semangat. Karena, wah, kalau bicara jualan kayaknya lebih jago apa nih. Nah, bicara tentang bisnis, kan ceritanya tadi ya kita ngobrol sebentar kan. Ya. Dulu pernah waktu sebelum ikut MTR ya, belum bertemu, waktu awal-awal di jaket nih. Nah, saya pengen tahu dulu awal kisahnya, kenapa alasannya mau ikut MTR. Kondisinya bagaimana pada saat itu? Karena kebanyakan punten kan ya nggak lain. Kalau yang ikut MTR nih rata-rata awalnya membawa hutang seperti itu. Tapi kalau Pak Samsudin gimana? Saya penasaran nih, gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang dalam kehidupan ini silih berganti ya. Dari mulai susah, senang dan terus berganti seperti itu. Awalnya pun sama, setiap pengusaha pasti mengalami itu gitu ya. Nah di situ mulai ketahuan lah gitu ya. Karena waktu itu sebetulnya pasca kita mengalami utang yang begitu besar ya, sangat besar ya. Nauzubillah min dzalik lah kalau sekarang itu ya. Alhamdulillah selesai juga. Mulai tahu gitu ya tentang bagaimana bisnis ya. Dari jaket itu dulu ya Allah, kalau yang namanya jual jaket itu tahu sendiri di Indonesia kan panas ya. Panas gimana caranya supaya jual jaket itu pas gitu kan ya. Nah, di situ saya tahu di mana namanya ITM ya. Ideal Target Market. Teman-teman mau tahu ITM? Ya. ITM itu Ideal Target Market ya. Target yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang kita berlakukan. Sehingga ketika tahu itu, berubahlah mindsetnya gitu ya. Mindsetnya, dari jualan yang susah, tender itu kalau namanya tender, itu sudah di-press harganya, ditekan lagi, dan pembayarannya juga lama gitu. Ya karena tidak sesuai dengan target market ideal kita. Sehingga kita di-press, kalau sampai pucat lah kalau ditawarnya sampai pucat gitu ya. Iya. Jadi bahasa kita kayak dikendalikan orang kayak. Iya. Kita yang sulit ya. Jadi karena trap corporation ini jadi sulit untuk bayar. Kita udah produk udah dipakai sama mereka, udah harganya murah, udah gitu order lagi baru bayar. Itu pun mundur lagi kan, berbagai alasan itu. Nah, itu ngalamin seperti itu. Karena tidak tahu produk yang bagus seperti apa. Nah, di bawah bimbingan beliau ya subhanallah itu dari mulai launching saja sudah habis barangnya. Dari baru launching? Bahkan ada satu kegiatan saya di Bandung waktu itu laku sebelum toko buka. Laku sebelum toko buka. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi kita baru lihat sosoknya kita saja pribadi saya juga ngelihat apa yang dipakai itulah bagus ya gitu ya. Jadi brandingnya udah kuat. Branding sudah kuat begitu. Tahu kan gitu. Nah, itu terbentuklah Mikot tuh. Mikot artinya kan memulai sesuatu yang baik ketika mau berihram. Ya kan? Nah, ternyata itu membawa kita menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya.
dari brand itu melukiskan kita perbedaan dengan yang lain gitu ya. Yang kedua ciri khas adalah Mikot adalah ada batiknya, ada ciri khas batiknya. Betul. Batik itu artinya basmalah titik, Bismillahirrahmanirrahim. Batik adalah basmalah titik. Ya, bayangin ya kalau semua orang ingat Bismillah, ada Allah, kegiatan apapun yang kita lakukan, insya Allah jadi manfaat. Dan kita ingat Allah terus, Allah lagi dan Allah terus. Allah lagi dan Allah. Allah lagi dan Allah terus. Jadi ingat terus, bayangin Allah ada selalu bersama kita. Nah, usahanya pun akan berjalan dengan baik, insya Allah. Jadi dikaitkan terus Allah, ya Allah, dalam Allah kehidupan ya. kita, bahkan bisnis kita. Gitu. Bisnis kita. Nah, kita juga diajarkan bagaimana punya visi. Nah, Mikot itu salah satu visinya. Modern, internasional, charming, knowledgeable, original, dan trendy. Masya Allah. Nah, jadi Mikot itu baru saja dilaunchingkan, sudah habis, dan bahkan internasional kan modern. Sudah modern internasional gitu. Oke. Jadi sedemikian rupa ya Pak. Di MTR tuh pembelajarannya bahkan visinya besar gitu kan. Jadi di usaha yang jadi wow gitu ya. Nah, ini sebelum lanjut nih seru banget ya ini ceritain sama Pak Samsudin ini memang Masya Allah. Bahkan itemnya sudah luar negeri ya begitu ya. Nah, tadi bicara tentang hutangnya besar banget katanya. Nauzubillah. Itu punten Pak. Berapa banyak dan berapa besar tuh waktu itu? Ya, itu kan sebelum sebetulnya malulah saya untuk menyampaikan itu ya. Jadi kisaran, Pak. Itu 19 miliar. Masya Allah. Tapi sudah ditukar dengan tanah ya. Jadi sudah prosesnya itu karena waktu itu saya jadi anak perusahaan ya, bukan di induknya. Jadi udah serahkan ke induknya sehingga kita tidak punya utang, hanya dengan notaris mungkin ya masih ada hubungannya hutang itu kan. Karena mau tidak mau ada pencatatan semuanya gitu ya. Nah, kurang lebih waktu itu saya ada tanah tuh 12,5 hektar. Nah, jadi dengan itu ya sudah, tapi waktu itu masih belum paham tentang riba sebetulnya. Sudah selesai. Nah, yang tahu tentang riba adalah ketika kredit mobil, yang lainnya itu kan, kartu kredit umum. Nah, itu ini juga sangat berat juga gitu dengan riba itu. Tapi nanti di akhir sesi saya akan cerita tentang bagaimana MTR ini, ilmu tentang riba ini bisa menyelamatkan keluarga kami gitu ya. Bisa menyelamatkan ya. Yang tadinya mau bertengkar jadi tidak bertengkar, yang tadinya mau berdosa jadi tidak berdosa gitu. Karena riba ini tahu tentang ilmunya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan juga ya. Itu terakhir Pak, itu pesan terakhir kayaknya di situ itu seru luar biasa itu. Karena memang jadi persoalan banyak orang gitu kan. Nah, saya mau flashback lagi begitu kan. Nah, tadi kan bicara tentang hutang yang 19 miliar gitu kan. Prosesnya dengan perusahaan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kita mau lebih dalam tentang proses Pak. Karena kan banyak nih di luar sana teman-teman. Gimana sih di MTR dikasih solusinya apa? Prosesnya memang langkahnya kayak gimana? Nah, menurut cerita Bapak aslinya nih gitu ya. Bagaimana prosesnya di MTR, apakah diajarkan yang seperti apa begitu? Jadi kan gini, MTR itu adalah bukan lembaga keuangan ya. Dan juga bukan lembaga donatur kan gitu ya. Sehingga ilmu-ilmu tentang bagaimana bisa mendapatkan solusi daripada menyelesaikan utangnya itu di sini sangat-sangat efektif banget gitu. Sehingga banyak teman-teman yang hutangnya sampai ratusan miliar juga bisa selesai dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun kan? Nah, betul Pak. Iya, itu kan luar biasa kan gitu. Nah, saya sendiri yang saya ngalamin bahwa ketika produk kitanya bagus, ditata bagaimana mempunyai value, value itulah yang membuat kita menjadi omset. Sehingga omset itu bisa menjadi membayar hutang dari keuntungan itu kan. Karena yang terjual banyak, barangnya bagus. Ya kayak kemeja multifungsi kan ya. Kan bagus, bisa untuk sholat, kerja, hari-hari, resepsi, dalaman, jas. Value-nya ada. Baju antum mungkin kalau pakai, ya cuma dipakai sholat aja kan gitu. Nah kalau ini kan udah selesai sholat bisa kerja. Kerja pakai itu juga. Ada hajatan, teman ada resepsi pakai itu juga kan keren tuh. Salah satunya. Terus jaket batik pertama di dunia. Di akhirat belum. Di akhirat belum. Ini menarik nih, jaket batik selalu berkali-kali nih soalnya teman-teman semua, Masya Allah. Jaket batik pertama di dunia. Ini maksudnya
apakah memang sampai sudah ekspor lain sebagainya Pak? Ordernya siapa aja nih Pak? Alhamdulillah, waktu pertama kali launching di Jakarta Convention Center waktu itu langsung habis, ya langsung dibawa sama hanger-hangernya kalau semua dia minta itu semuanya, sangi senangnya gitu ya. Ya setelah itu ada buyer dari Belgia, karena dia sebetulnya beliau itu mau masukin ke Prancis, tapi kan kita nggak bisa ekspor langsung Prancis, jadi harus lewat di negara lain sehingga nanti distribusinya lebih dekat dan aman gitu, tidak harus spesifikasinya terlalu berat gitu ya, karena kalau pertama-tama ekspor itu susah kalau nggak bisa tahu tentang spesifikasi produk yang harus masuk ke sana gitu. Yang kedua ke Amerika juga ya, ke Amerika kita alhamdulillah salah satu delegasi Indonesia juga dia ke Amerika itu juga luar biasa ya. Kalau untuk Asia sih alhamdulillah Jepang, Korea sudah. Apalagi Malaysia, sampai sekarang Malaysia ini ada insya Allah mohon doanya ada pesanan 50.000 jaket ya. Masya Allah, ini luar biasa. 55.000 malah insya Allah. 55.000, Masya jaket Allah. gitu ya. Justru di keadaan pandemi itu ya, betul. Mendapatkan keberkahan. Keberkahan alhamdulillah. Kalau saya coba tarik obrolan ini kesimpulan adalah Bapak lebih fokus sekarang ke penghasilan, value apa yang bisa kita tingkatkan dalam usaha kita sehingga bisa membayar utang-utang begitu ya. Betul. Nah, intinya gini. Juga kita ada satu ceramah yang saya selalu ingat gitu ya. Ada hal yang penting bagi kita ketika kita ingin sukses. Kita harus mensukseskan orang lain. Artinya begini, ketika kita ingin berhasil, kita hubungan kita dengan Allah juga harus berhasil gitu. Dekatkan diri dengan Allah, memperbaiki diri hubungan kita dengan Allah. Dan caranya bagaimana gitu? Caranya adalah berdakwah. Salah satunya di buku merah ini. Buku merah ini salah satu media yang sangat eksklusif menurut saya, eksklusif banget itu bisa dekat orang-orang triliuner, miliarder gitu ya, dengan mudah gitu karena melalui hadiah yang bagi mereka itu buku itu sesuatu yang wah gitu dibandingkan dengan yang lain. Ngasihnya tuh enak. Apa ini karangan sendiri? Oh bukan, ini warga kami MTR. Oh warga itu bukan. Oh banyak kan orang. Iya, disinilah kisah-kisah yang mengharukan bagi orang supaya tidak mengalami seperti apa yang terjadi kan begitu. Nah ini buku merah. Dari buku merah ya. Iya. Artinya bisa juga menembus banyak. Salah satu penembus silaturahim kan gini rumusnya ini. Penghasilan kita berbanding lurus dengan seberapa banyak orang mengenal kita. Betul. Yang kedua penghasilan kita berbanding lurus dengan seberapa manfaat yang kita berikan untuk orang lain. Jadi kalau kita ketemu orang itu jangan berpikir, oh kita apa sih yang dapat dari dia? Bukan, justru kita malah ngasih sama dia gitu. Sehingga Allah kasih juga. Luar biasa. Saya ngasih 1, 10 datang. Asik apa asik tuh? Asik banget kan? Kasih 1 buku, 10 buku akan datang. Masya Allah. Ada Pak, kisah realnya ketika berdakwah dengan salah satu medianya kan buku merah. Ya. Nah ketika Bapak berbagi buku merah, ada nggak cerita yang tiba-tiba Bapak dapat big win apa gitu? Ya, intinya gini. Ini kan rata-rata kolega yang kita, ada customer yang dekat gitu ya. Saya juga sangat hati-hati juga untuk membina hubungan ini gitu. Supaya mereka tidak salah sangka dengan saya gitu ya. Ketika dikasih ini, wah apa nih gitu kan, awalnya gitu kan gitu. Terus setelah beberapa hari, saya sudah baca bukunya, subhanallah katanya. Saya gimana cara bergabung sama MTR katanya gitu kan gitu. Ya nanti itu aja kalau ada training kita ikut trainingnya gitu. Salah satunya begitu. Terus ya jelas ketika itu hubungan semakin dekat kan dia mau order saya banyak order dong. Karena ada perhatian. Gitu. Iya dong. Ini salah satu souvenir yang subhanallah walaupun nilainya tidak ini jangan hitung dengan kan memberi souvenir itu jangan hitung dengan nilai uangnya tetapi apa manfaat yang kita berikan. Itu dasarnya seperti itu ya. Itu salah satu tipsnya teman-teman. Ya, selain juga memang saya ada produknya selalu bagikan juga. Saya suka memberikan hadiah-hadiah juga yang kayak gini lah, kasturi ini. Ini salah satu produk-produk apa ya? Dari Mikot ya? Iya, Mikotnya, kasturi. Terus juga ya baju. Ada satu ini yang baru ini. Ini luar biasa ini. Ini tradisional modern kan, Mikotnya tradisional. Ada batiknya, selalu ada batik.
Lalu ada batiknya. Ini tradisional modern ya. Keren kan? Jadi nilai luhur. Iya, negeri ya, basmalah titik batik. Keren kan? Keren banget ya. Nah, ini ada corak khusus memang dari Mikot sendiri atau? Iya, kita memang sudah membuat apa nama ini juga ada mas-masnya gitu. Mikotnya selalu ada identik mas-mas. Keren, bukan mas-mas Jawa ya. Ini mas-mas ini nih. Keren mas-mas. Luar biasa nih. Ini Mas Gading kan Mas. Jadi ini apa namanya membuat juga orang bangga ya. Ada beberapa orang dikasih, wah nilainya berapa harganya? Langsung kasih harga, wah seneng banget gitu loh. Begitu tahu harganya, karena premium banget kan. Jadi semenjak ikut MTR Pak, kan saya sih percayalah banyak sekali perubahan dan salah satu tadi produk yang luar biasa tuh sampai dengan menembus pasar internasional gitu kan, dan harapannya mudah-mudahan teman-teman MTR semua di luar sana juga bisa seperti Pak Samsudin gitu ya. Insya Allah semua kita teman-teman MTR usahanya akan go internasional. Amin ya. Mudah-mudahan. Nah salah satu ini juga sekarang kan lagi pandemi ini harus ada imunitas. Ini salah satu membangkitkan imunitas. Bayangkan ketika disemprot itu, ketika sholat disemprot terus sampai jadi kebahagiaan. Ketika satu kebahagiaan, endorfinnya naik. Bahagia, meningkatkan imunitas. Yang kedua, menambah kejantanan. Wah, mau nggak jantan? Artinya gini, ketika dipakai ini kan jadi lebih bergairah, terutama yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah jangan deh. Ini salah satu contoh yang sudah banyak testimoninya, Pak dengan pakai ini saya jadi lebih gairah gitu. Nah, si gairah itu jadi naik imunitas. Nah, salah satu hubungan suami istri itu meningkatkan imunitas. Obat yang paling luar biasa. Daripada minum obat kuat atau apa segala macam, ini minum imunitas. Segar gitu jadi ini. Memang Pak Samsul ini jago banget ya, John. Luar biasa. Jadi bicara imunitas. Nah, banyak teman-teman gitu ya cerita nih Pak. Saya nggak tahu sama nggak sama Pak Samsudin. Kesimpulan sama nggak? Bahwa tatap muka ini salah satu imunitas kita supaya tetap semangat. Benar nggak? Betul. Karena silaturahim dan kita ketawa. Bahagia, betul nggak? Bahkan tadi kan menambah kejantanan. Iya. Dengan bertatap muka, semakin kita berani juga bukan melawan sih ya. Maksudnya kita bernegosiasi dengan abang, lain sebagainya, Pak Le, lain sebagainya. Itu ya, betul. Masya Allah. Salah satu, ini kan gini. Orang ketemu saya, insya Allah dia akan tersenyum gitu. Kenapa? Karena kita yang senyum. Kalau kitanya ini membangun likable ya. Likable. Apa tuh likable? Likable itu orang yang disukai gitu ya. Nah sekarang ini, saya selalu bawa barang atau dan sebagainya. Kalau saya jualan, otomatis orang itu akan lari. Betul nggak? Pak Samsin nggak mau ketemu, gitu kan? Nggak mau dijualin gitu kan? Semua orang intinya nggak mau dijualin. Nah, dengan saya bersilaturahim dan likable, sehingga apapun yang saya bawa, pasti orang mau dan beli gitu ya. Yang justru yang paling susah itu mempertahankan customer. Nah harus kita punya ini likable itu salah satunya untuk mempertahankan customer. Daripada kita nyari customer baru terus, lebih baik mempertahankan dan tambah customer baru. Salah satu caranya tadi silaturahim. Itu salah satu buku merah, kasih souvenir, kasih kasturi. Apalagi lagi pandemi gini ya, memang ini menurut ya banyak gitu ya, salah satu guru kita gitu kan bilang, pesan kita ya kita harus jaga nih gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, yang Bapak lakukan di keadaan sekarang nih pandemi, dengan bisnis ya khususnya begitu, apakah ada penurunan atau justru malah meningkat gitu? Apa yang Bapak lakukan yang Bapak dapatkan ilmunya dari MTR? Ya alhamdulillah kami tidak collab pada saat-saat pandemi ini. Kenapa? Karena Allah ngasih juga project yang berhubungan dengan ini, namanya Haznat itu ya, pakaian. Itu kemarin juga ada banyak order juga. Bikin itu juga? Oh iya, APD gitu ya? APD sama masker. Ini salah satu maskernya ini saya. Ini kan beda sama yang lain, maskernya ada batiknya kan. Nah, otomatis orang suka kan gitu. Ini banyak juga yang beli masker. Terus juga ya tadi APD tadi ya. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang justru ini lagi menanti. Ini baru sampel hari ini, mudah-mudahan dalam waktu singkat itu ada orderan yang sesuai dengan harapan. Amin, Masya Allah. Jadi teman-teman semua, Insya Allah kalau tertarik dengan produk-produknya Pak Samsudin, bisa nanti
hubungi kontak di bawah ini, nanti kita cantumkan ya Pak ya, boleh, atau boleh. boleh disebutkan nanti, dan mungkin ada websitenya nanti kita cantumkan, Ya, insya Allah. Dan insya Allah ini produk dari Orga MTR gitu ya, berkah lah insya Allah. Amin, Nah, amin. Anda semua juga di sana yang sedang memiliki persoalan utang khususnya, ini butuh pesan yang luar biasa dari Bapak nih. Nah, kita kan bicara keluarga nih Pak, Ya. gitu ya. Nanti ada pesan kata Bapak kan terakhir tentang Betul, keluarga. Nah, kondisi Bapak pada saat waktu itu masih punya hutang, dengan Ya. setelah ikut MTR lalu tidak punya hutang, dan sampai dengan sekarang apa perubahan besar Pak yang dirasakan? Sangat jauh ya. Satu, keluarga dia harmonis, Oke, nyaman. Ya kan, karena mikir hutang itu kan kita stres ya. Sehingga apa yang dilakukan anak-anak kita, ngejerit sedikit aja kita nangis gitu aja udah langsung panik ya. Naik kok, bikin marah gitu kan. Padahal karena saya terkenal dulu, dari dulu kata istri saya, Pak, dulu kan kalem banget ya. Kenapa setelah kenal dengan riba itu, kan udah tahu nih, istri saya udah tahu kan, senang dengan riba itu kok jadi begitu ya, apa karena pengaruh apa, disitulah saya mulai sadar gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah senyumnya baik kan. Jadi lebih mudah senyum sekarang. Lu senyum. Dari dulu memang senyuman, tapi tidak setulus sekarang lah ya. Nyaman gitu. Anak-anak juga senang gitu. Ya banyak hikmah yang saya dapat gitu ya. Dengan ini ya. Jadi dengan keluarga jadi lebih humble gitu ya. Oh, nyaman banget gitu. Jadi nyaman ya. Nyaman banget. Jadi pesannya buat teman-teman semua untuk bisa segera ya melunasi utang-utangnya, membebaskan diri dari utang-utang gitu kan, dan mendapatkan keluarga yang harmonis gimana nih Pak? Ya, apa namanya, yang pertama kita harus fokus ya terhadap tujuan kita, membantu orang lain dengan cara-cara yang luar biasa. Ini salah satu, kalau kita ngomong sendiri orang nggak tahu kita siapa gitu kan. Apalagi baru kenal gitu. Apalagi sama pejabat-pejabat dan orang-orang triliuner gitu, nggak dianggap gitu kan. Tapi kan dengan adanya buku ini jadi berharga. Ini jadi teman-teman jangan sampai lewatkan untuk berbagi dengan buku merah ya. Satu itu. Jadi itu wasilah buat kita jadi banyak silaturahim lah. Sehingga ketika silaturahim banyak umur dan banyak rezeki. Nah tadi rumusnya kan, barang siapa bersilaturahim, seberapa banyak orang mengenal kita, kan jadi rezeki. Nah jadi penghasilan kita. Dan yang kedua, ketika kita memberikan manfaat, itulah rezeki kita juga. Bahtera rumah tangga itu akan hancur kalau ya ketika kita seperti di kapalnya karam, tidak menentu, pusing kemana, arus arahnya gimana, terus ada badai lagi kan. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana riba itu menghantam kapal kita? Dahsyat. Rumah tangga kita banyak yang hancur gara-gara riba. Ya, sebenarnya ada kejadian yang lain di keluarga istri saya juga ngalamin sangat karena ketidaktahuan sehingga terjadi kepada anak cucunya. Hancur. Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini buat sahabat-sahabat kita yang belum terjadi seperti yang dialami oleh keluarga saya gitu ya, dan keluarga istri saya. Ya, mari kita benahi dari sekarang. Dengan MTR ini mudah-mudahan salah satu wasilah buat kita untuk melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar, dan sesuai dengan sunnah dan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di Al-Baqarah jelas ya, di surat Al-Baqarah 275 sampai 279 itu tentang riba. Dan banyak hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang lain juga ada selain 275, 279 juga di An-Nisa juga ada ya. Di ini banyak surat-surat yang berhubungan dengan riba. Ini pembelajaran untuk kita semua bahwa betapa pentingnya mengetahui ilmu. Betul, Masya Allah. Jadi Kan gitu. salah satu tabiatnya buruk berhutang, apalagi ada ribanya, yang merusak silaturahmi keluarga, ya gitu ya, keharmonisan. Ya sudah terbukti, Masya Allah. Ya Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik ya Pak ya. Artinya kita memang penting sekali kita memahami ilmu-ilmu riba begitu ya. Ya. Masya Allah. Makanya harus belajar tentang ilmu muamalah ya. Muamalah, jadi akad-akad juga harus tahu gitu ya.
Jadi jangan sampai terjebak dalam usaha itu dengan riba gitu ya. Kan riba itu tidak hanya pinjam meminjam aja gitu ya. Hubungannya banyak sih. Sebetulnya akan menjadikan riba itu banyak gitu ya. Ada beberapa alasan yang akan terjebak dengan riba gitu ya. Ya contohnya transaksi-transaksi yang jelas-jelas apa namanya di luar dari jual beli kan. Ada juga gitu kan. Wah, gitu ya. Iya, banyak itu ilmu itu kan. Iya, memang kalau bicara tentang riba panjang nih Pak. Banyak. Bisa 7 hari 7 malam. Iya, Masya Allah ada bab tertentu begitu ya. Iya. Insya Allah di MTR ada kelas-kelas khusus gitu ya Pak ya. Insya Iya. Allah yang Pak Samsudin pun rutin selalu Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua selalu ada kegiatan-kegiatan tatap muka. Itu yang paling penting ya Tatap Pak ya. muka, Karena keberkahannya ilmunya ada di sana. Insya Barang Allah. siapa bersilaturahim panjang umur banyak rezeki. Nah, itulah poinnya. Masya Allah. Ini sungguh luar biasa, Pak Samsudin. Saya ingin minta satu kali lagi, gitu ya, pesan khusus buat warga MTR khususnya, supaya tetap semangat, Pak. Begitu, supaya tetap kencang dakwahnya, gitu. Ini pesan khusus, Ya. Pak. Silahkan. Terakhir ya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sahabat-sahabat semua MTR dimanapun Anda berada, ini kesempatan kita banyak waktu. Banyak waktu, kan kita jarang keluar rumah nih sekarang ini. Itu manfaatkan waktu untuk komunikasi walaupun dengan WA, walaupun dengan telepon gitu ya. Ya tidak hanya langsung tatap muka, ini kan masih ya boleh 1-2 kali beberapa orang ya, tapi harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Ini penting gitu ya. Nah, ini salah satu wasilahnya saya datang ke sini pun alhamdulillah ini sudah ada kabar baik nih insyaallah. Dan alhamdulillah ini tinggal menunggu tanda tangan jadi insyaallah. Amin, Insya Allah. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Amin, semakin amin. berkah Pak. Amin, amin. Usahanya semakin sukses begitu. Amin. Jangan lupa nanti oleh-olehnya. Dan berikan kabar-kabar Big Win terbaiknya kalau memang produknya makin luas. Masya Allah, mudah-mudahan doakan juga teman-teman semua di sini gitu ya bisa seperti Bapak dan lebih dari itu Masya Allah. Amin, Mudah-mudahan amin. kita memang merujuk kepada kisah-kisahnya sahabat-sahabat Rasul. Mudah-mudahan Amin, seperti amin, Abdurrahman amin. bin Auf. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Samsudin nih. Sama-sama, Masya terima Allah kasih. ini pertemuan yang luar biasa. Banyak sekali pembelajaran nih. Kalau bahasa kerennya daging semua. Nah, buat teman-teman semua, Insya Allah kalau ingin tahu video-video berikutnya ataupun video sebelumnya, silahkan ya lihat di sini ya di channel kita. Lebih banyak lagi videonya, banyak kisah yang luar biasa. Yang Insya Allah bicara tentang utangnya lunas seperti Pak Samsudin sudah lunas 19M dan bisnisnya makin berkelas, mengganas. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.